Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Baitul Mal wat Tanwil atau BMT dan Koperasi Syariah. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Munjisika Sugiarto Putri, yang kedua yaitu Fitri Wulansari, dan yang terakhir Muhammad Imaduddin. Kembali ke materi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Baitul Mal wat Tanwil atau BMT. Baitul Mal wat Tanwil adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal wat Tanwil atau BMT sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. Secara etimologis, BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisyir, dan goror. Di samping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga. Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaan demokratif dan terbuka serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Wulansari. Nama Fitri Wulansari, NIM 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Baitul Mal wat Tanwil atau BMT. BMT mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga keuangan bank, yaitu pertama, berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak, serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya. Yang keempat, milik bersama masyarakat kecil, bawah, dan menengah yang berada di lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang lain dari masyarakat itu. Karakteristik dari BMT yang khusus ini menimbulkan masalah tersendiri karena belum ada peraturan khusus yang mengatur, sehingga bentuk peraturan umum yang harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih. Nama saya Muhammad Imaduddin, NIM 180. Saya akan mempresentasikan karakteristik dan prinsip koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha. Yang kedua, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga. Yang ketiga, berfungsinya institusi izifah. Yang keempat, mengakui mekanisme pasar yang ada. Yang kelima, mengakui motif mencari keuntungan. Yang keenam, mengakui kebebasan berusaha. Yang ketujuh, mengakui adanya hak bersama. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi syariah, yaitu kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Yang ketujuh, mekanisme pendirian koperasi syariah. Fase pembentukan atau pendirian. Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain, yaitu orang-orang yang akan mendirikan koperasi syariah harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan koperasi syariah harus mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota. Yang keempat, harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu. Yang kelima, harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi syariah. Selanjutnya, fase pengesahan. Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah, maka dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan diberikan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan. Para pendiri atau pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Sekian dan terima kasih.